Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Merida, NIM 3111926, kelas Farmasi 1A. Di sini saya akan mereview soal tentang rancangan faktorial untuk memenuhi salah satu tugas statistik rancangan percobaan. Contoh kasus: seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengepuran terhadap ketersediaan P atau fosfor menurut metode ekstraksi Bray 2 di tanah masam podsolik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Setelah mempelajari hasil-hasil penelitian, sebelumnya terlihat bahwa takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali aluminium. Atas dasar penelusuran ini, beliau mengajukan hipotesis 1. Pupuk kandang akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P atau H1 umum dan akan optimum pada takaran 10 ton per hektar atau H1 khusus. 2. Kapur akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P atau H1 umum dan akan optimum pada takaran setara 1 kali aluminium atau H1 khusus. Dan 3. Pupuk kandang dan kapur akan berinteraksi secara nyata atau H1 umum dalam meningkatkan ketersediaan P dan akan optimum pada kombinasi perlakuan 10 ton per hektar dan setara 1 kali aluminium atau H1 khusus. Perhatikan 1. Hipotesis atau H1 diajukan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji yang kemudian dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjutan atau beda pengaruh tingkat faktor. 2. Hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan tersebut utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Atas dasar hasil penelusuran tersebut, beliau merancang kombinasi perlakuan 1. Faktor pupuk kandang atau dilambangkan A. A0 sama dengan tanpa pupuk kandang. A1 5 ton per hektar pupuk kandang. A2 10 ton per hektar pupuk kandang. A3 15 ton per hektar pupuk kandang. Yang kedua, faktor kapur atau B dilambangkan dengan B. Untuk B0 sama dengan tanpa kapur. B1 sama dengan 0,5 dikali aluminium. B2 sama dengan 1 dikali aluminium. B3 1,5 dikali aluminium. Perhatikan derajat kepentingan tingkat-tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum atau hipotesis terletak di tengah-tengah. Setelah percobaan berlangsung, dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing petak percobaan diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Hasil analisis ketersediaan P atau PPMP ini adalah sebagai berikut. Tabel 7.6 data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok X kombinasi perlakuan. Untuk faktor pupuk kandang yaitu dari A0 sampai A3. Terus faktor kapur dilambangkan dengan B0 sampai B3. Kemudian dibagi 3 kelompok yaitu 1, 2, 3. TAB sama dengan total AB. Kemudian yang ini YAB sama dengan rata-rata AB.
Analisis jumlah kuadrat. 1. FK sama dengan 210,7 pangkat kuadrat, yaitu dari kelompok 1 ditambah kelompok 2 ditambah kelompok 3, hasilnya 210 pangkat 7, kemudian dikuadratkan, dibagi 48, hasilnya 924,88521. Kedua, JK total sama dengan 2,1 pangkat 2 ditambah 2,3 pangkat 2 dan seterusnya sampai 6,1 pangkat 2. Dari sini sampai sini. Dikurangi FK sama dengan 141,115. Kemudian JK kelompok, yaitu dari 67,2 ditambah 67,2 kuadrat ditambah 71,3 kuadrat ditambah 72,2 kuadrat dibagi 16 dikurangi FK, hasilnya 0,888. JK kombinasi AB sama dengan 8,5 ditambah 8,9 ditambah 9,3 ditambah 5,2 sampai ditambah 18,1 pangkat 2 dibagi 3 dikurangi FK sama dengan 137,331. Tabel 7.7 data ketersediaan P atau PPMP dalam tanah menurut kombinasi A, X, B. Untuk faktor B, ada B0 sampai B3, A0, 8,5, 8,9, 9,3, dan 5,2. Dan seterusnya ada A1, A2, dan A3. Itu untuk faktor A. Kemudian untuk TB-nya, yaitu 43,3 hasil dari 8, dari faktor A, 8A0 8,5, A1 9,7, A2 12,6, dan A3 12,5 ditambahkan dan hasilnya 43,3. Dan untuk rata-rata B, yaitu faktor B, yaitu yang B0, B1, B2, dan B3 dikali A1, A2, dan A3. Jadi hasilnya 12. Jadi 43,3 dibagi 12 hasilnya 3,61. Dan seterusnya. Untuk total A, yang A0 32,9, A1 41,8, A2 74,2, A3 62,8, TB 210,7. Dan untuk rata-rata A, A0 2,66, A1 3,48, A2 6,18, A3 5,23, dan rata-rata B 4,39. Kemudian JK galat sama dengan 141,115 dari sini dikurangi 0,888 dari sini dikurangi 137,331 dari sini dan hasilnya 2,896. JK pupuk A sama dengan 32,9 kuadrat dari sini, kemudian dikuadratkan, ditambah 41,8 kuadrat, ditambah 74,2 kuadrat, ditambah 62,8 kuadrat, dibagi 12, dikurangi FK, hasilnya 92,976. Untuk selanjutnya, JK kapur B sama dengan 43,3 kuadrat. Dari sini ditambah 48,6 kuadrat
ditambah 62,1 kuadrat ditambah 56,7 kuadrat dibagi 12 dikurangi FK hasilnya 17,461. Selanjutnya, JK interaksi AB sama dengan JK kombinasi AB dikurangi JKA dikurangi JKB. Sama dengan 26,891. Kesimpulan hasil uji F. Yang pertama, semua faktor utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan P tanah, sehingga semua H1 umum diterima pada taraf uji 5 dan 1% atau sasaran utama uji F. Atas dasar kesimpulan ini, dapat disarankan bahwa pupuk kandang dan kapur dapat diterapkan secara terpisah, salah satu atau secara bersama-sama. Yang kedua, pengaturan lokal kontrol menurut kelompok berpengaruh nyata terhadap peningkatan P. Berarti pengelompokan satuan percobaan ini berhasil memisahkan pengaruh keragaman dalam area percobaan dari Galat, sehingga ketelitian, keandalan, dan kebenaran percobaan meningkat. 3. Dengan KK yang kecil sama dengan 7,08%, menunjukkan percobaan mempunyai derajat ketelitian yang tinggi, sehingga uji lanjutannya cukup dengan uji BNJ yang berderajat ketelitian rendah. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.